Halo Sobat DCP, saya Nova. saya Jingga dari DHC Property. Selamat datang di review rumah. Program yang bakal nemenin kamu menjelajahi unit-unit terbaik dari DHC Property. Kali ini kita lagi berada di perumahan subsidi di Bare Harmoni 2, tepatnya di rumahnya Bu Pipin yang di Blok E15. Ya, benar banget Mbak Nova. Dari tampaknya aja ini sudah kelihatan kayak rumah komersil ya Mbak Nova. Iya, betul Mbak Jingga. Yang pertama ini bagian terasnya pun udah full renovasi ya. Iya, kita langsung cek kali ya Mbak Jingga ya. Boleh sih. Dari depan ini halamannya terlihat estetik Mbak Jingga. Betul banget ya. Jadi di sini udah kelihatan asri banget karena sama Bu Pipin itu juga udah ditambah hiasan berupa pohon. Nah, untuk hiasannya sendiri itu beragam ya teman-teman. Jadi bisa kelihatan rumahnya itu terisi tetapi nggak penuh. Iya nih Kak Jingga, bener banget. Tapi sebentar Kak Jingga, aku kayaknya salfok sama yang di dalam. Betul, sama banget. Aku juga salfok dari tadi. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke dalam rumahnya Bu Pipin ya. Nah, Mbak Jingga, ini kita sekarang sudah berada di ruang tamunya rumahnya Bu Pipin ya. Betul sekali. Ini udah nggak kerasa kayak rumah subsidi lagi ya. Kalian bisa lihat interiornya ini disusun secara rapi sama Bu Pipin. Gitu. Yang di belakang kita ini kalian bisa lihat sendiri dari desain-desainnya juga ya Mbak Jingga. Betul ya. sekali. Jadi ini kelihatan rumahnya itu benar-benar modern, hidup. Mewah juga. Iya, gitu. Nah, langsung saja ya Mbak Jingga ya. Ya. Ini Mbak Jingga lihat dari tampaknya sudah kayak Betul. mewah banget. Betul Nah, banget. ini bisa buat Sobat DCP untuk kalau misal mau renovasi rumah, kelihatan rumah komersil nih, rumahnya kalian subsidi, bisa memakai stiker. Stikernya berapa Mbak Jingga harganya? Ini untuk stikernya di 135.000-nya per lembar. Per lembar gitu. aja loh ya teman-teman DJP. Terus ini untuk souvenir aksesorisnya juga berwarna emas. Jadi biar rumah kalian juga terlihat seperti mewah dan glamor. Betul. Ya betul banget dari Mbak Nova. Dan ini nih, aku kasih tips juga buat kalian yang mau rumahnya tuh kelihatan lebih lebar. Kalian bisa tambahin ornamen kaca, cermin juga ya Kak. Jadi kalian untuk Sobat DCP bisa tambahin kacanya di dalam ruangan biar ruangan kalian itu terasa lebih luas kayak gitu. Nah, dari Bu Pipin juga sangat cerdas dalam pemilihan sofa, teman-teman. Jadi, untuk sofanya ini tidak di semua ruangan terisi. Jadi, hanya disediakan cukup satu sofa aja, betul. Dan di sini juga paling uniknya juga, Bu Pipin itu nggak langsung ngepaskan gorden sama jendela. Jadi, untuk gordennya bisa di atasnya jendela lagi supaya bisa memberikan kesan lebih tinggi pada rumahnya. Nah, teman-teman, ini kalian juga bisa lihat solusi dari Bu Pipin ketika ada tamu juga menyediakan dispenser yang ada di ruang tamu. Jadi untuk tamu-tamu langsung bisa ambil sendiri. Betul. Jadi bisa buat konsep teman-teman semua nih kalau ingin dengan konsep yang seperti itu. Nah, langsung aja kita ke ruangan selanjutnya ya Mbak Jingga ya. Betul, boleh sekali. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, Bu Pipin juga menyediakan untuk kursi sofa di ruang tengah juga. Jadi apabila anggota keluarganya ada yang di kamar nih, jadi tetap bisa komunikasi secara langsung. Betul ya Mbak Jingga? Betul, dan kelebihan juga dari perumahan DHC Property ini, kalian masih bisa untuk tambahan space-nya itu dibuatin untuk sofa, tetapi nggak menghalangi untuk jalan keluar masuk gitu. Nah, lanjut ya Mbak Jingga. Pasti Iya. Mbak Jingga udah salvok sama kawannya juga. Betul banget. Iya, langsung kita masuk aja Mbak Jingga. Boleh, ayo untuk langsung masuk ngecek. ini. Waduh Mbak Nova, ini kesannya kayak mewah banget ya. Kayak di Hotel Bintang 5 ya Mbak Betul Jingga. banget ya. Kalian nih Sobat DCP bisa lihat ya ampun nih belakangnya untuk desainnya dari Bu Pipin itu sama ya. Untuk di sebelah sini itu memakai stiker. Jadi untuk kalian itu yang mau ruangannya terlihat mewah, jadi kalian nggak usah banyak-banyak budget karena sekarang itu ada solusinya pakai stiker kayak gini gitu. Dan Bu Pipin juga sangat memaksimalkan untuk ruangannya itu biar nggak kelihatan sempit ya. Jadi kalian kalau untuk ruangan seperti ini jangan langsung masukkan lemari besar. Mungkin bisa pakai bupet Excel kayak gitu tuh juga bisa menjadi solusi. Nah, lagi-lagi juga Bu Pipin itu memberikan kordennya itu yang tinggi Kak. Jadi tirainya itu nggak dipasin sama jendela,
tapi di atasnya jendela supaya ruangannya tetap terlihat tinggi. Nah, kalian juga bisa tambahin ornamen berupa lampu nih di sekeliling kamar jadi lebih terang juga untuk kamar kalian dan kalian juga bisa tambahin untuk lilin-lilinnya di sebelah sini jadi kesannya tuh seperti warmy banget gitu ya. Apalagi untuk Mbak Nova mungkin sebagai inspirasi sebagai pengantin baru Iya, juga. boleh banget nih buat kalian juga yang pengantin baru bisa di-setting untuk kamarnya seperti ini. Udah bagus banget nih Mbak Jingga. Betul sekali. Mungkin kita bisa langsung next ke ruangan selanjutnya, Mbak Nova? Iya, boleh langsung aja Mbak Jingga. Iya. Nah, sekarang kita lagi di mana nih Mbak Jingga? Di belakang kita ada apa? Nah, ini ya, yang sangat-sangat bagus banget di rumah Ibu Pin itu ada minibarnya ya, Iya. Sobat DCP. Jadi, lihatnya kesannya tuh kayak kalian lagi ke kafe-kafe gitu ya. Nah, di sini itu sama Bu Pipin di konsep memang seperti minibar ya. Jadi di sebelah sini kalian bisa lihat untuk ornamennya ini stiker ya teman-teman. Nah, jadi untuk minibarnya itu bahannya memang dari semen ya. Jadi Bu Pipin itu dari bawah sampai atas sini semen lalu dibalut dengan stiker yang memberikan kesan mewah gitu. Iya, mungkin kalau di minibar-minibar isiannya mungkin minum ya Mbak Jingga. Kalau di sini Betul, isiannya bisa kalian pakai untuk perjajanan. Jadi kalau betul. ada keluarga, ada saudara yang ke sini, bisa langsung ambil saja, bisa Ya, nongki-nongki juga nih di sini ya Mbak Jingga ya. betul banget ya. Jadi kalian itu bisa manfaatkan untuk space-nya itu buat apa aja itu bisa ya teman-teman. Jadi tergantung dari eh, inspirasi kalian sendiri. Iya, nah di sini teman-teman, Bu Pipin juga menambahkan lighting. Ada 1, 2, 3. Jadi untuk pencahayaannya sudah paling maksimal, sudah estetik juga. Betul. Jadi kayak kesannya kayak kafe pribadi gitu Betul ya Mbak sekali Mbak Nova. Jingga. Sekarang kita lanjut ke mana Mbak Jingga? Bagian Dapur. dapurnya, oke. Nah, kalian bisa lihat Sobat DCP di bagian dapurnya, Bu Pipin juga sangat sangat Estetik. betul sekali. Ya, ini buat inspirasi Sobat DCP juga untuk seperti di temboknya ini, kalian bisa tambahin space, jadi nggak memakan banyak ruangan, bisa untuk digunakan barang-barang yang bisa dimasukkan di Iya, sana, mengurangi gitu. untuk lemari ya Mbak Jingga. Betul Jadi banget. kita tetap bisa nyimpen untuk bahan-bahan masak di sebelah sini. Ini bisa Mhm. inspirasi buat kalian teman-teman ya. Lalu ya di sebelah sini Bu Pipin juga menatanya tuh sangat-sangat rapi banget, jadi nggak semua untuk alat masak itu terlihat di depan, ya. Di sebelah sini Bu Pipin juga ngasih tirai ya buat Privasi. betul banget gitu ya, jadi nggak terlihat semata-mata di depan sini gitu. Jadi rumahnya itu tetap terlihat rapi ya, nggak penuh gitu ya Mbak Nova. Iya betul Mbak Jingga. Untuk kerak piring nih, Bu Nah, Pipin sebelah sini, juga nyediain di sebelah sini. betul. Jadi nggak terlihat sempit juga, nggak terlihat memakan tempat. Sudah ini khusus untuk alat masak, yang ini untuk kerak piringnya. Dan kalian juga nggak perlu khawatir ya teman-teman Sobat DCP. Untuk kulkas, Bu Pipin meletakkan di bagian pojok. Jadi di sini lebih difokuskan untuk makanan ringan, untuk tamu-tamu. Betul. Jadi untuk masaknya bisa langsung yang di sebelah Betul sini. Betul Mbak Jingga banget, ya? iya. Lalu mungkin kita next mau lihat kamar mandinya Bu Pipin Iya. ya. Nah, di sini ya Mbak Nova untuk kamar mandinya, jadi lihat nih ya, kesannya tuh sangat luas gitu ya, karena Bu Pipin juga udah nambahin stikernya itu full sampai atas. Nah, dan Jadi juga nggak kelihatan polos ya Mbak Jingga betul ya? banget. Sama di sebelah sini kalian bisa lihat untuk kerannya sama Bu Pipin juga udah diganti pakai Shower. shower ya. Lalu Bu Pipin memang sengaja nggak memakai bak yang terlalu besar karena biar tetap terlihat ruangannya itu nggak sempit dan masih bisa kalau untuk bak seperti ini kan bisa ditukar-tukar, bisa Mhm, dipindahin gitu kan Mbak betul Nova betul Mbak Jingga. gitu. Nah, sama Bu Pipin juga kasih space tambahan lagi sama kayak yang di sebelah sini. Kalian nanti bisa lihat ya untuk di dalamnya itu bisa untuk kalian gunain tempat sabun Sabun, ya, sampo ya, kayak alat gitu. mandi Mbak Jingga ya. Betul Jadi nggak ada banget. apa, tempat-tempat untuk lemari kecil-kecil, jadi lebih estetik dan lebih lengkap jadi satu. Ya, betul banget. Nah, ini kita dari tadi udah review dari Mhm, depan sampai akhir rumah Bu Pipin itu benar-benar sangat menginspirasi banget ya Mbak Nova. iya, Dan ini kita langsung merasakan langsung di seperti di hotel bintang betul 5. banget. Ya, jadi untuk ruang tamunya itu eksterior ya, konsepnya eksterior. Jadi ditemanin sama bunga-bunga ini, ditemanin juga sama pernak-perniknya Bu Pipin ini gitu.
Jadi kalian bisa ya kalau mau ruang tamu atau konsep yang outdoor bisa seperti ini. Ya, jadi mungkin dari kesimpulan sesi review rumah kita kali ini, kita mau membahas tentang budget dari renovasi rumahnya Bu Pipin ya. Iya. Dari terasnya sendiri aja untuk rumput sintetisnya itu sudah sekitar 2 jutaan, lalu untuk, daun-daun hiasnya ini satu daunnya itu 500 ribuan. Nah, lalu belum juga untuk pernak-pernik yang lainnya teman-teman. Nah, yang buat rumah Bu Pipin itu terkesan mewah ada di bagian Stikernya. iya betul. Jadi yang tadi aku bilang untuk stikernya itu di 135.000 per lembarnya. Jadi mungkin, kalau dari Bu Pipin ini, hampir beberapa ruangan itu semuanya pakai stiker. Nah, lalu yang di dalamnya juga udah ada, kayak barang-barangnya yang super-super lucu-lucu gitu ya, Mbak Iya, Nova? estetik juga. Itu nanti tergantung sesuai keinginan kalian. Nah, Mbak Jingga, dari Mhm, yang Mbak Jingga sebutkan tadi, iya, untuk total keseluruhan dari rumahnya Bu Pipin ini heeh. renovasinya berapa? Kalau itu tadi sedikit spill-spill dari Bu Pipin, sekitar 20 jutaan lebih ya teman-teman. Jadi direnovasi dari depan sampai belakang itu menghabiskan biaya 20 juta sekian gitu. Nah, Sobat DJP, semoga tur rumah hari ini bisa memberikan inovasi dan ide buat kalian yang mau mempunyai rumah impian atau renovasi hunian. Ya, ingat ya teman-teman, punya rumah itu bukan hanya soal membeli, tapi gimana cara kita merawat agar rumah kita itu nyaman dan membuat keluarga kecil kita, keluarga besar kita terasa nyaman di rumah kita ya Mbak Jingga. Betul sekali. Jangan lupa Sobat DJP, kalian like, comment, subscribe, dan ikuti review rumah dari Dahajaya Property selanjutnya. Bersama Dahajaya Property, Punya punya rumah rumah itu itu mudah. mudah.